Shalom, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan buat kebaikannya, buat kemurahannya, buat kesempatan yang masih diberikan kepada kita untuk kita boleh bersekutu bersama dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa supaya kesempatan ini tidak lalu begitu saja, tetapi kita boleh dikuatkan, kita boleh dibentuk, dididik, dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu buat kesempatan ini. Tuhan sungguh baik. Kami masih boleh bersekutu bersama dalam kebenaran firman Tuhan ini, sungguh kemurahan Tuhan. Dan kiranya Roh-Mu yang kudus yang menuntun kami, memampukan kami untuk kami boleh mengerti kehendak-Mu, mengerti isi hati-Mu, membawa kami kepada pertumbuhan iman untuk kami boleh berbuah-buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Mari kita buka bersama, mari kita baca bersama dalam Filipi pasal yang ketiga, di ayat yang ke-17. Filipi pasal yang ketiga di ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Sekilas, jika kita membaca ayat ini tanpa kita mengerti ayat-ayat sebelumnya, bisa jadi muncul pengertian bahwa penulis ayat ini, penulis kalimat ini adalah seseorang yang sombong, seseorang yang sangat percaya diri, seseorang yang minta diperhatikan, seseorang yang berkata, lihat aku dan ikuti aku. Wah, ini orang pasti merasa dirinya sudah baik sekali ya. Ini pasti orang merasa dirinya sudah sempurna gitu ya, sehingga orang-orang disuruh mengikuti dia. Nah, padahal kalau kita baca di ayat-ayat yang sebelumnya, justru Paulus yang menulis ayat ini mengatakan bahwa dia itu tidak sempurna. Di ayat-ayat yang ke-12, di ayat yang ke-13, dia berkata, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Ayat yang ke-13, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Jadi Paulus bukan seorang yang sedang menyombongkan pencapaiannya. Paulus dalam kerendahan hatinya, di ayat yang ke-17 dia sedang berkata bahwa aku mau menjalani apa yang aku ajarkan kepadamu. Jadi jangan hanya dengarkan saja pengajaranku, tapi lihat bagaimana aku menghidupi apa yang kuajarkan itu dan ikuti aku. Paulus bukan orang yang pansos, kalau orang zaman sekarang bilang pansos, bukan orang yang cari perhatian, bukan orang yang pingin dipuji, bukan orang yang mengklaim dirinya sempurna, tapi dia orang yang mengajak untuk mengikuti langkahnya, untuk bersama-sama dengan dia menuju kepada kesempurnaan. Dia tidak mengklaim dirinya sempurna, tapi dia mau disempurnakan. Dan dia mengajak jemaat di Filipi dan mengajak kita semua juga untuk mengikuti langkahnya. Paulus kalau kita ibaratkan orang yang mendaki ke gunung gitu ya. Paulus itu bukan orang yang di puncak gunung. Ada orang-orang di bawah yang pingin naik ke atas, pingin naik ke puncak. Dan Paulus itu bukan orang yang datang dengan helikopter lalu kemudian ada di puncak gunung itu kemudian berseru-seru ke bawah, ayo naik ke sini, ayo naik ke sini, ayo sempurna seperti aku, ayo ke sini sama seperti aku sudah di sini. Enggak, Paulus enggak seperti itu. Kalau dia seperti itu, orang-orang kemudian di bawah berteriak, bagaimana caranya, mana jalannya? Loh, saya enggak tahu, saya di sini datang lewat helikopter ya. Paulus bukan orang yang seperti itu. Paulus orang yang sama-sama berjalan dari bawah menuju ke atas, menuju ke puncak gunung itu. Dan dia menoleh ke belakang kepada jemaat di Filipi dan kepada kita. Lewat sini loh. Ayo kita naik sama-sama, ikuti jalanku. Lihat bagaimana aku melompati sungai kecil itu. Lihat bagaimana aku menghindari jurang itu. Lihat bagaimana aku melangkahkan kakiku. Ikuti itu. Kita mau sama-sama menuju ke puncak sana. Itu yang Paulus ajak. Itu yang Paulus mau beritahukan kepada jemaat di Filipi di ayat yang ke-17 ini. Lihat aku dan ikuti teladanku. Dan di sini
Hal yang sama juga kita temukan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, di mana dalam Matius pasal yang ke-23 di ayat yang ketiga, dia berkata tentang orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Dan Tuhan Yesus berkata, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tapi tidak melakukannya. Hal yang sama yang kita temukan di sini, Tuhan Yesus berkata bahwa kamu tidak seharusnya hanya mengajar, tapi tidak bisa melakukan apa yang kamu ajarkan itu. Bahwa kamu harus menghidupi apa yang kamu beritakan, bahwa perbuatanmu, tindakanmu harus selaras dengan perkataanmu, dengan pengajaranmu. Itu yang Paulus, itu tanggung jawab yang Paulus ambil. Dan itu tanggung jawab yang Paulus ingin kita juga ikut ambil bagian di dalamnya. Karena dia tadi berkata, kembali ke Filipi tadi, dia berkata bahwa bukan hanya untuk jemaat di Filipi itu mengikut dia, tapi juga mengikuti yang lain. Perhatikanlah aku, ikuti teladanku, tapi perhatikan juga mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Jadi ada tanggung jawab yang diambil oleh Paulus. Bahwa Paulus mau menjalani apa yang dikatakannya. Bahwa perbuatannya diselaraskan dengan apa yang diajarkannya. Itu tanggung jawab yang diambil oleh Paulus. Dan itu tanggung jawab yang Paulus ingin kita juga ambil. Paulus ingin kita juga, seiring kita mengikuti langkah Paulus, kita juga menoleh ke belakang dan berkata kepada orang-orang di belakang kita, ayo ikuti aku, jalannya di sini, langkahkan kakimu di sini, lompati itu, hindari itu, tundukkan kepalamu ketika kau melewati jalan itu. Paulus ingin kita juga mengambil tanggung jawab yang sama seperti dia. Artinya, pengikut-pengikut Kristus kiranya menghidupi firman Tuhan, sehingga hidupnya menjadi suatu surat terbuka yang ketika orang yang membacanya melihat di sana, oh ini loh, pengikut Kristus itu seperti ini ya. Oh ternyata apa yang dikatakan oleh orang itu sesuai loh dengan perbuatannya. Dia yang berkata jangan bersinah, dia ternyata hidupnya juga benar loh, dia menjaga kekudusan hidupnya dan dia tidak bersinah. Dan contoh-contoh lainnya, dan perbuatan-perbuatan lainnya, dan perbuatan-perbuatan baik lainnya. Itu ada suatu tanggung jawab. Itu adalah suatu tanggung jawab yang harus kita tunjukkan, harus kita ikut ambil bagian di dalamnya, dan kita mau tunjukkan kepada orang-orang di sekitar kita. Bahwa saya orang Kristen, bahwa saya pengikut Kristus, dan saya percaya firman Tuhan. Dan firman Tuhan berkata ini. Dan saya mau menghidupi apa yang saya percayai tadi. Bahwa firman Tuhan ini bukan sekedar ucapan, bahwa kekristenan bukan sekedar baju saya yang mencerminkan saya orang Kristen, ada salibnya besar, ada tulisan-tulisan ayat di sana. Enggak, jangan lihat baju saya, jangan lihat kalung saya, jangan hanya dengarkan perkataan saya, lihat teladan hidup saya, lihat bagaimana saya menghidupi firman yang saya percayai, lihat ketaatan saya di dalamnya. Dan di sana kita tidak memusatkan perhatian kepada kita. Sama seperti Paulus tidak memusatkan perhatian kepada dirinya. Sebab dalam ayat-ayat yang lain kita temukan di 1 Korintus 11 di ayat yang pertama, Paulus berkata, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Kita tidak memusatkan perhatian itu kepada kita dan lihat ini loh aku baik. Ini loh aku sempurna, enggak aku belum sempurna, enggak aku belum menangkapnya. Ikuti aku seperti aku mengikut Kristus. Kita memberitakan Kristus, tapi bukan sekedar dengan kata-kata kita. Kita memberitakan Kristus dengan perbuatan kita. Matius 5 ayat 16 mengajarkan untuk kita menyinarkan terang Allah. Melalui apa? Melalui perbuatan-perbuatan baik kita. Supaya apa? Supaya kita dipuji? Enggak. Supaya orang melihatnya dan memuliakan Tuhan.
Kekristenan bukan sekedar perkataan, saya orang Kristen. Kekristenan lebih dari sekedar kita mengajak-ngajak orang, ayo ke gereja, ayo ke gereja. Itu baik. Tapi kekristenan bukan sekedar itu. Kekristenan bukan kalau kita kaget kemudian kita, oh Tuhan Yesus. Kalau kita senang, oh puji Tuhan, haleluya. Lebih dari itu. Kekristenan adalah bagaimana kita menunjukkan kepada orang-orang di sekitar kita, bagaimana kita menghidupi firman Tuhan. Bagaimana kita mau disempurnakan seperti Kristus, menjadi seperti Kristus. Menghidupi firman Tuhan menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Kiranya dalam segala kelemahan kita, Roh Kudus yang menolong dan memampukan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan ini. Tuhan mengingatkan kami bahwa ada satu tanggung jawab yang harus kita ambil, bahwa ada satu tanggung jawab yang harus kami ambil sebagai orang percaya, yaitu menunjukkan kepada orang-orang di sekeliling kami tentang Kristus melalui perbuatan kami. Kiranya kami bukan sekedar orang yang berkata-kata tentang Kristus, tapi orang yang menunjukkan sikap hidup, perilaku yang meneladani Kristus. Kami belajar untuk kami mengasihi seperti Kristus mengasihi, berbelas kasihan seperti Kristus berbelas kasihan. Dan perbuatan-perbuatan baik itu semuanya kembali untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Kami tidak mampu dengan kekuatan kami sendiri Tuhan. Kami perlu Engkau, kami perlu tuntunan-Mu. Sebab itu kami berdoa kiranya Roh-Mu yang kudus meneruskan tuntunannya dalam hidup kami, sehingga hidup kami boleh menjadi teladan bagi orang-orang percaya. Hidup kami boleh menjadi kesaksian bagi orang-orang yang percaya maupun belum percaya. Dalam perbuatan-perbuatan kami, kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Tuntun kami Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati.